بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. بالنبيين الجام من أبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. بل تربه بشار والفقيه المشهر وبآل علوي الأبرار من بهم حال زان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا صمد يا معطي بالعطاء لا تبطي جد لهذا المخطي بالرضا والغفران. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحه يعقوب حين زالت الأحزان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الفقير المحضار قائما في الأسحار قائلا يا ستار جد لنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. والصلاة دايم على النبي ابن هاشم عد من هو قايم بالعبادة سهران. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين.
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. آمين يا رب العالمين. Hadirin para raun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para pecinta ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, majelis rutin Ahad subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi duduknya kita di sini semuanya membawa rahmatnya Allah, membawa ampunannya Allah, membawa berkah Nabi Muhammad, membawa ridhanya Nabi Muhammad, membawa ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi saksi di hadapan Nabi Muhammad, sehingga kelak yaumil qiyamah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Dan ketika kita meninggal dalam keadaan husnul, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin Allahumma sallallahu ala Muhammad. Hadirin para raun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, niki edisi tidak jelas niki, strekere back sayap ilang kabeh, sak kipere ilang, penjaga gawang ilang kabeh. Akhirnya pemain cadangan terpaksa dimanfaatkan. Mugi-mugi manfaat betul ya. Ilang kabeh Pak, tidak paham. Ya mugi-mugi meskipun cadangan ya, jarang digawe, jarang dimanfaatkan, gak ono kelakonan. Mugi-mugi saiki dilakoni manfaat. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin para orang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah niki majelis berjalan sudah bertahun-tahun, mungkin lebih dari 10 tahun niki. Berapa tahun? 20 tahun. Lah kira-kira sampean sekolah kuliah S1 niku menempuh berapa tahun? 4 tahun. Kalau S2 2 tahun, berarti 6 tahun nggih. Kalau S3 2 tahun anggap wis, berarti 8 tahun wis masuk S3. Harusnya sampean profesor. Sebenarnya seumpama striker back sayap ilang kabeh sampean ganteni iso san Pak. Harusnya sampean sudah siap. Kenapa? Wis 20 tahun sampean. 20 tahun. Saking emane 20 tahun sampean belajar tanpa senjata. Pondok kuping saking. Kan ngoten nah. Nggih, betul. Jarang sing nggawa buku ambek nggawa pulpen. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga esek gak muncul-muncul ambek sampean, es tuntung kabeh akhir. Mugi-mugi manfaat pokoknya. Duduknya di sini semuanya niat untuk dekat sama ulama, dekat sama orang soleh, mengkaji ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dalam keadaan seperti ini seadanya, mugi-mugi membawa manfaat dunia sampai akhirat insyaallah. Amin Allahumma. Belajar ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wa qul rabbi zidni ilma." Allah saja memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kalau minta berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah zidni, tambahlah kepadaku ilma, yaitu
ilmu. Kalau sampai pikir, ada ndak manusia lebih alim dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada ndak orang yang paling faham melainkan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang yang paling alim se-Banyuwangi ndak mungkin melewati Nabi Muhammad. Sak kiai-kiai ini manusia tetap tidak mungkin melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memper mirip saja ndak mungkin. Jangankan sampean sekelas umat biasa, para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mungkin melewati ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga paling alimnya manusia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Tapi Allah mengajarkan bagaimana Nabi Muhammad, wa qul rabbi zidni, minta kalau berharap doa kepada Allah tambahlah ilmu. Lah terus kelas kula mbek sampeyan iki apa? Lah bukan nabi, ya bukan rasul, ulama ndak karo-karuan, ustad musala kadang-kadang pokoknya ngajar alif ba ta. Imam ya imam ndak jelas. Terus kita mau ndak minta, ndak mau berharap, minta kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa tambah ilmu, sehingga duduknya di sini kita semuanya untuk tambah ilmu. Manusia lahir niku Pak nangis Pak. Kula mbek sampean lek lahir niku nangis. Anak kira semua yang hadir di sini lahir ndak ono langsung alif ba ta ndak ono. Kan nggih. Terus lahir alhamdulillahirabbil alamin, mustahil kan nggih. Ndak ada. Sehingga ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajar sampean itu, karena orang lahir bukan langsung bim salah bim jadi alim. Proses belajar, proses mondok, proses masuk madrasah, proses masuk diniyah untuk mengisi ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Proses masuk majelis ilmu, majelis yang ada untuk mengisi ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kula ambek sampean kita semuanya duduk di sini satu proses untuk mengisi hati kita ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kita ini kadang-kadang senang teori, Pak. Senang asyik kalau kita teori. Duduk majelis ilmu menikmati kita. Nggih napa nggih? Menikmati, duduk apalagi hall sejam, 2 jam, 3 jam kita menikmati, asyik itu. Asyik dengan teori. Diajari ilmu ini, kitab itu, kitab ini, asyik kita diajarkan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman mental untuk melakukan, mengamalkan ilmu ini kurang misalnya Pak gitu. Ilmu yang kita dapatkan mungkin setiap ahadnya kita ini 10 yang diamalkan kira-kira 5. Belum tentu kadang-kadang. Yang diamalkan mungkin 3 untung-untungan. Jadi teori kita mah, kita ini mental teori, mental mengamalkan jarang. Coba kami lihat. Sering kita mendengarkan ucapan an-nadhafatu minal iman. Artinya paham sampean? Napa artinya? An-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian daripada iman. Cuman yang kita lihat nggih, jeding apa bahasa Indonesia jeding? Kamar mandi niku, sampean lihat sing paling kotor itu di mana? Di masjid, musola, pesing. Apane masjid desa-desa, musola-musola pelosok-pelosok itu ya Allah, wis ndak ana pintune, korden ngene tok. Sehingga kotor ini identik dengan tempat-tempat beribadah kadang-kadang. Coba kita baca Al-Quran. Wasariqu wasariqatu faqtu aydihim. Orang yang nyolong itu aturannya syariat Nabi Muhammad SAW diajarin apa? Potong dengan ukuran-ukuran tertentu. Sampai sing kebiasaan hilang sandal itu nang ndi? Hah? Padahal pelajaran paling banyak ada di masjid, tapi hilang banyak sandal di iki salah sapa niki Pak? Ndak harus sampean kaken korban apa pelakune niki. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga hati-hati, ruh daripada ilmu yaitu amal.
Ruh daripada ilmu yaitu amal. Kayak sampean nih. Manusia putih, ganteng, mancung, gagah, awake setrek api, mati tapi apa manfaatnya? Kan ya, sing putih loh, sing ganteng, bersih, sing ayu, kalau tidak ada rohnya meninggal, tidak ada gunanya, selesai dikubur, nggih napa nggih? Apalagi kalau saya sampean sing ireng-ireng budeng-budeng ini, mati tidak ada rohnya, lah iso dibuat tok mari wis. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga membuat kehidupan ini roh. Hidupnya manusia itu ada ruh. Kalau sampai tanpa ada ruh, tidak bakal bisa hidup. Makan tidak bisa ngerasakan makan, duduknya majlis tidak bisa. Sama, sampai tidak bisa ngerasakan bagaimana nikmatnya ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kalau tanpa ruh, yaitu ruhnya ilmu, amal bil ilm, mengamalkan ilmu. Sehingga orang dulu tuh masya Allah, ilmunya sedikit, tidak terlalu banyak, tapi diamalkan, manfaat barokah. Umpian-umpian tuh Pak, masya Allah, kata kita lihat ceramahnya enak wong saiki. Saya pakai bahasa iki kidulan Pak, jadi lek sampean usingan harus nurut saya sampean, ojo ngatur-ngatur. Saenakku ya, ndak ono usingan gak paham iso using. Dadi rada kidulan, Jawaan ya. Dulu itu kiai-kiai dulu, habaib dulu ceramahnya enakan zaman sekarang, nikmat gitu. Ndak sealim mungkin biasa gitu. Yang disampaikan hadis, 1 hadis, 2 hadis, 15 menit selesai. Subhanallah, ribuan nangis. Ribuan tobat, menikmati ilmu itu. Saiki ustadz telecehan, Pak. Di mana-mana ustadz. Di belakang rumah musola ustadz, di depan ustadz, di masjid ustadz, sini ustadz, tukaran kabeh. Kenapa? Tidak ada ruhnya ilmu. Kalau orang mengamalkan ilmunya Nabi Muhammad SAW, ilmu niku hidup. Ilmu akan hidup. Ilmu akan dibawa sampean ke tempat ridhonya Nabi Muhammad SAW. Ilmu akan membawa sampean sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu akan membawa sampean selamat dunia sampai akhirat. Ilmu akan membawa sampean akur antara satu sama yang lain. Ilmu akan membuat sampean perdamaian di antara satu sama yang lain. Ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kalau ada ruhnya, ilmu ndak ana roe, ndak ada roh, ndak hidup. Ada ilmu, kok tukaran? Iya, ada ilmu karena tidak pernah mengamalkan ilmunya Nabi Muhammad. Ada ilmu, kadang-kadang yang membuat ruwet, ini semua dua ilmu kadang-kadang. Membuat bingung, ini kadang-kadang orang yang membuat punya ilmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga hati-hati. Apapun yang sampai dapat ilmu dari majelis rutin ahad subuh ataupun majelis-majelis yang lain, jadikan ilmu sampean mempunyai ruh sehingga sampean hidup dengan ilmu dan ruh sehingga selamat dunia sampai akhirat. Barokah niki mistis, ndak ngetoroni tapi bisa dirasakan. Ruh sampean ndak bisa dilihat, mana ruh? Taunya jasad, hanya jasad saja, tapi Anda tahu-tahu hidup. Kapan masuknya ruh, kapan keluarnya ruh, tidak tahu. Kapan barokah itu datang, kapan barokah itu hilang, tidak tahu. Tapi tahu-tahu kita sudah mati, tahu-tahu kita sudah manfaat, tahu-tahu sudah kehilangan semuanya karena tidak ada ruh dan barokah Nabi Muhammad SAW. Sehingga kadang-kadang ibadah tanpa ilmu juga akan kosong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, Allah akan adab. Majelis rutin, hadir terus, tahu ilmunya, tidak diamalkan ilmunya, mu'adzabun min qabli ubadil watan. Orang ini akan diadab oleh Allah sebelum mereka penyembah berhala diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah al-afiyah. Mungkin selamat semuanya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kita minta kepada Allah, mugi-mugi duduknya kita di majelis ilmu, belajar ilmunya Nabi Muhammad, diberi kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, untuk taat kepada Allah, taat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Hadirin para rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan dalam satu kalam hikmahnya, terkadang manusia nih Pak, hadir istiqomah majelis ilmu, terkadang hadir di masjid istiqomah, poso Senin Kemis sampai entek awake, kari tulang sampai entuk tetok, ibadah mempeng, cuman kok sik seret bebel. Ini kita alasan kita, akhirnya malas ibadah. Karena nopo? Sik pancet beb, sawah yo pancet ae. Ndak mundak-mundak, toko ya tetep, pabrik ya tetep, sepeda mulai biyen yo pancet ae, Supra tok kapan Nmax beb. Terkadang seperti itu kehidupan manusia. Terkadang kita merasakan, ya Allah, man tayassarat lahu matalibuhul ukhrawiyah. Siapa orang, kata Imamul Haddad, siapa orang yang Allah gampangkan bagi dia untuk mencari ridhonya Allah, melewati akhirat, gampang ibadah, salat enteng, majlis ilmu rutin, puasa, Masya Allah, baca Quran istiqomah, wa ta'assarat alaihi matalibuhu dunyawiyah, tapi subhanallah angel, sulit, susah untuk cari kerjaan, kehidupan sulit, tidak pernah hasil. Bagaimana ini? Apa kata Imamul Haddad? Fahuwa min warasatin nabiyyin. Ketahuilah, berarti ini orang termasuk pewaris para nabi, khususnya pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan khawatir. Karena sampai hadir majelis ilmu, sampai duduk ibadah, sampai taat kepada Allah, tujuannya bukan sugih, tujuannya bukan laris, tujuannya bukan panen hebat, bukan, tujuannya ridha Allah, tujuannya surganya Allah, tujuannya ridhanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya hatinya sampean tenang. Lek atine sampean tenang, dikei sugih, tenang. Dikei melarat, tenang. Dikei biasa-biasa, tenang. Semuanya tenang. Karena napa? Sampean ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sugih belum tentu tenang, kadang-kadang bingung, ono tamu ati utang iki. Pemene tamu istiqomah, aduh, siapno 10.000 wis wong mule nang mari. Gak duwe-duwe ya gak tenang, bingung. Karena apa? Nafsu tingkat terus. Wes duwe sepeda, kepingin ganti sepeda, cukup padahal. Wes duwe mobil, kepingin ganti mobil, gak tenang. Kalau sampai taat kepada Allah, rutin ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkadang Allah ambil daripada urusan dunia sampean supaya sampean gampang. Bayangkan kalau sampean semuanya ini pengurus pabrik semuanya, duwe pabrik rata-rata 5 kabeh. Bayangno sampean, kira-kira sempet tak hadir majelis rutin sampean? Rata-rata yang kita lihat hadir majelis rutin, yang hadir hall, hadir maulid di mana-mana, rata-rata itu sampean lihat ya, yang ekonominya menengah ke bawah atau menengah ke atas. Semangat sampean. Ketok melarat kabeh. Sehingga untung kita kadang-kadang diambil sedikit urusan kerjaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya enteng hadir majelis ilmu, enteng ke masjid, enteng ke musola, enteng ke rumahnya orang soleh, enteng ketemu ulama. Karena apa? Tidak ada kesibukan yang lain. Sepenting cukup makan, sepenting cukup buat sekolah anak, sepenting cukup kebutuhan rumah tangga, sisanya untuk taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau sampai disetel oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan demikian, sampai menjadi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena apa? Sampai lihat hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya Nabi Muhammad, alhamdulillah kita punya hidup makan, Pak. Masya Allah, sehari bukan 3 kali, 5 kali makan mungkin. Kan ya belum yang hadir rutin mulai isuk sampai bengi. Waduh, lempo. Banyak, alhamdulillah. Sehingga makannya sampean jangan kira kan saya makan bukan hasil kerja, apa yang masuk dari ke mulut sampean semuanya itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu sebab dari majelis atau tahlilan, dianteri orang, itu semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada tengok kehidupan Nabi Muhammad, lebih parah, lebih susah. Sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih susah dari kita semuanya. Lebih parah. Sehingga diceritakan bagaimana Siti Fatimah Zahra, putri kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, dan nanti menjadi pemimpin wanita di surga, yaitu Nabi Siti Fatimah Zahra, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda tahu wanita yang mulia dan wanita anak putri daripada sosok manusia yang mulia, anna Fatimah radhiyallahu anha ja'at bi kisratin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah diceritakan Siti Fatimah membawa sepotong roti dihadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibungkus oleh Siti Fatimah, ditanya oleh Nabi Muhammad, "Ma hadza?" Apa ini? "Gorsun khabastuh." Ini roti Nabi, Abah, yang aku buat tanganku sendiri. Falam tatib nafsi hatta atika bihadhil kisrah. Aku tidak mungkin membuat satu roti sedangkan aku makan ini roti sedangkan engkau belum makan, ya wahai Abah. Sallallahu alaihi Muhammad. Cintanya seorang putri kepada abahnya diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimakan oleh beliau sambil mengatakan, "Ama innahu awwalu ta'amin dakhala fama abika mundu salasati ayyam." Ketahuilah wahai Fatimah, roti yang kamu kasih ini adalah makanan yang pertama kali masuk mulut ayah kamu semenjak 3 hari tidak makan sama sekali. Kehidupan Nabi Muhammad 3 hari tidak makan, Pak. Itu bukan setahun sekali. Sering Nabi Muhammad SAW nyaman, sumpek dan Nabi Muhammad tidak punya sepeda, biasa di mana-mana jalan itu Nabi Muhammad SAW. Keadaan minim, ekonomi mepet, tapi bagaimana tenangnya Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Ibadah tidak kurang, dakwah tidak kurang, semangat tidak kurang, semuanya tidak kurang taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab ekonomi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diambil kesibukan dunianya oleh Allah Subhanahu wa taala, disibukkan, digas berat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai pernah diceritakan daripada Urwah bin Zubair. Beliau datang ke rumah Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Siti Aisyah mengatakan, "Ya bunayya." Urwah bin Zubair, "Labbaiki." "Ya, kenapa?" "Wallahi in kunna lanamkuthu 40 lailatan ma yugadu fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun misbah wala ghairi." Urwah bin Zubair, demi Allah, aku ini pernah duduk tinggal bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 lailatan, 40 hari 40 malam. Ma yugadu fi baiti Rasulillah, tidak pernah sama sekali hidup lampu ataupun mawa, artinya kompor, tidak pernah hidup sama sekali di dapurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40 hari 40 malam. Tidak pernah masak. Sehingga Urwah bin Zubair tanya, "Ya ummah, fabima kuntum ta'ishun?" Terus apa yang kamu makan? Gandum apa? Makanan apa yang kamu makan? Apa jawaban Siti Aisyah? Bil aswadain al-ma' wal tamar. Kita hidup selama 40 hari 40 malam cukup dengan air dan kurma. Warek, Pak. Cukup, ibadah kuat.
wirid kuat, baca Quran kuat, cukup dengan air dan kurma. Makanya kula mbek sampean kaken mangan, akhirnya tambah males. Entek bakso rong mangkok sik durung sego, Beb. Dikei sego turu. Inilah model-modelnya kita semuanya. Kurang mangan, males, kaken mangan, turu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga kehidupan mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi Muhammad dan para sahabatnya Nabi Muhammad kuat ibadah, akan tapi kesibukan dunia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aradha alayya Rabbi." Aku ini pernah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyaj'ala li badha Makkah dhahaban. Ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala semua pasir, debu-debu yang ada di Mekah, tanah yang ada di Mekah dijadikan emas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangno sampean. Ditawari sak cungking apa cungkring niki? Cungking. Ya, hadi emas kabeh. Ya apa sampean? Ya lah iso sampai kono, Beb, ojo kene tok. Ditawari sak wadu dodol tak dadekno emas gawe sampean ya apa. Lah iso ya ojo wadu dodol tok dadekno emas, sampai situ bondo dadekno emas kabeh. Kan tamak kita ini ya. Ketika Nabi ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana? Aku tawarkan kepada kamu semua yang ada di Mekah aku jadikan emas untuk kamu ya Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Apa jawaban Nabi Muhammad? La ya Rabb, enggak ya Allah. Walakin aju'u yauman wa ashba'u yauman. Biar aku rasakan lapar satu hari, aku bisa merasakan kenyang satu hari. Fa idza ju'tu tadarra'tu ilaik wa dzakartuk. Ketika aku lapar, aku selalu mohon kepadamu, meminta, berharap kepadamu, menyebut-nyebut namamu ya Allah. Kalau aku lapar, nikmat dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, nikmat dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza syabi'tu, kalau aku dikasih kenyang oleh Allah, hamidtuka wa syakartuk, aku akan memujimu ya Allah, aku akan terima kasih kepadamu ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Memang Allah sudah tawarkan Nabi Muhammad, pilihannya Nabi Muhammad enggak, biar aku lapar. Kalau sudah lapar aku senang mohon minta kepadamu ya Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku kenyang terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Diukur sama kita ini, lek keadaan luwe sambat, lek keadaan kurang sambat, keadaan lebih sombong. Biasanya gitu, biasanya. Daru lah wong kene. Biasanya, mayoritas kan gitu. Bayangkan Nabi Muhammad ketika kekurangan, makanya Nabi Muhammad itu satu uswah ya, satu contoh. Allah ciptakan Nabi Muhammad bukan malaikat tapi berupa manusia. Ini contoh. Kalau manusia, kalau malaikat tidak makan wala minum, tapi ini manusia. Sama seperti kita semuanya, tapi basyarun la kal basyar, jangan seperti itu samakan ya Nabi Muhammad menungso beb ya podo ambil awak-awak ya podo, gak sama sampean. Gak sama. Manusia tarik rezekinya oleh Allah, kasih mepet, sabar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon pada Allah. Mungkin di saat itu Allah kangen suaranya sampean untuk minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya senang didengar suara sampean di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikasih lebih, alhamdulillah, sedekah sana, sedekah sini. Inilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak memiliki emas. Nabi Muhammad tidak punya emas, tapi akalnya emas. Hatinya emas. Kalaupun seumpama Nabi Muhammad dulu memilih emas, mungkin namanya tidak dikenang sampai sekarang, tapi Nabi Muhammad karena pikirannya emas, hatinya emas, sampai sekarang disebut-sebut, sampai kapanpun disebut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Diceritakan juga bagaimana
Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Abu Hurairah ini nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Beliau termasuk Rais Ahlus Suffah, ketua daripada Ahlus Suffah. Ada kurang lebih 80 orang yang hidup sama Nabi, tidak punya keluarga, makan ditanggung sama Nabi, minum ditanggung sama Nabi Muhammad SAW. Tidurnya di Masjid Nabawi itu sudah. Nabi keadaan seperti itu sih nanggung 80 orang lebih. Keadaan Nabi Muhammad itu menjadi tujuan orang. Orang susah datang ke Nabi Muhammad, orang duwe utang datang ke Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Yang bisa menyelesaikan semua urusan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sayyidina Abu Hurairah saat itu mikir, futur makan pagi tidak datang, tidak keluar dari pintunya Nabi Muhammad SAW. Waduh, mangan isuk gagal ini. Mungkin mangan awan teko. Dienteni makan siang, tidak datang lagi makan siang. Mungkin asya ini makan malam, tidak teko. Dino poso terpaksa. Karena apa? Nabi tidak ada makanan, otomatis Ahlus Suffah juga tidak makan. Karena makannya mereka tergantung makanannya Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Ditunggu hari kedua mungkin sama, waduh, tidak keluar makanan. Hari ketiga, wah, tidak bisa diteruskan ini. Kalau Nabi kuat 3 hari tidak makan, isun nggak kuat ini. Iso kotean sang weteng iki. Akhirnya bagaimana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardha? Ini hebatnya para sahabatnya Nabi Muhammad ya. Keadaan terjepit, keadaan susah, keadaan mepet, tetap mayuridun al-mas'alah. Tidak mau minta-minta. Keadaan mepet, butuh makan, 2 hari tidak makan, tidak mau minta, tetap. Gimana caranya? Lunggu ning pojokan masjid, tidak mau minta, cuma nunggu kalau ada yang tanya sehat, tidak sehat, luwe. Bahasa usingnya luwe apa? Lom. Kalau ditanya sehat, sehat, cuman lom. Duduk di pojokan masjid Madinah radhiyallahu taala anhu wa ardha. Lewat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saat itu kaya raya. Alhamdulillah, warak. Sodok tegak ini misalnya. Lewat, ternyata mustajil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kesusu. Cuma assalamualaikum, waalaikumsalam, susu. Nah, salam tok gak warak. Nggak minta. Yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab lewat. Alhamdulillah lewat juga Sayyidina Umar. Sama kesusu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana? Subhanallah, dari jauh dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini idroknya kuat, faham, tidak perlu dimintain Nabi Muhammad, ngerti ki wong bodoh. Nah, kita kan ndak didok-dok, ndak netes pak. Sing metu anake, bapak tilem kadang ngono. Ya. Subhanallah. Dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Ini orang lapar nih. Datang itu Rasulullah di hadapan Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya apa kabar? Lom Nabi. Luwe Nabi, lapar Nabi. Oh ya, ayo sini. Bayangkan ini sahabat Nabi Muhammad. Riwayat hadis yang banyak itu daripada Sayyidina Abu Hurairah. Mulia. Tapi keadaan ekonomi seperti itu. Berarti mulianya seseorang bukan dari ekonomi. Makanya yang soge-soge ini ojo dadi kiai sampean. Saya ndak lek soge-soge separuh kiai. Kan ya, lek wis mari haji 90% dadi kiai wis. Bahaya wong saiki wis. Dadi takmir kiai total, ndak ero mondok-pondok. Sallallahu alaihi Muhammad. Lek ngejak musyawarah sekarang kan ndak ngejak musyawarah sama ustaz, sama habib, sama kiai ndak, ngejak musyawarah sama orang soge-soge. Sami'na wa ata'na. Sallallahu alaihi Muhammad. Dibawa itu Abu Hurairah. Ayo melok. Mangan. Datang ke rumah istrinya Nabi. Ada apa di rumah? Tidak ada apa-apa Nabi.
Cuman barusan ada yang nganteri laban susu 1 gelas. Pikir Abu Hurairah, alhamdulillah susu. Susu alhamdulillah. Lek sampean naudzubillah susu, Beb. Susu dok. Ini pojok. Dadi oyo wis. Gak mampu. Tapi Abu Hurairah alhamdulillah. Kata Nabi jangan diminum, panggil teman-temannya. Nabi 80. 80 orang panggil karena Abu Hurairah patuh sama Nabi, nurut sama Nabi. Iya wis, 80 orang panggil sama Nabi, semuanya. Ada apa? Diundang makan apa? Susu. Pikirannya susu sak dream. Sampai sana susu sak gelas. Mangap kabeh. Susu sak gelas. Pikir Abu Hurairah, enggak apa-apa sudah 80 orang. Ya lah minum pertama sing wareg, ya nah. Pokoknya sing minum pertama, pokoknya sing ngombe pertama kan ya. Siapa cepat dia dapat. Akhirnya wis alhamdulillah aman, pokoknya posisi aman. Formasi aman ya. Mburi kabeh. Subhanallah. Kata Nabi, terakhir Abu Hurairah. Pas pindu iki. Patuh sama Nabi Muhammad. Ndak ngrundel kaya kula wis sampean. Wah, aku wis teko disian ini iki teteplesen wae ngene iki. Bungkusan buahan kali sebelah. Patuh sama Nabi Muhammad. Iya, nggih Nabi. Subhanallah. Minum sahabat dilirik ambil Abu Hurairah. Ayo aja kakek. Sret separuh entek. Terus. Subhanallah, 80 orang kurang lebih. Semuanya minum, semuanya kenyang. Semuanya minum, semuanya mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tinggal sedikit sisa Nabi sama Abu Hurairah. Bayangkan nih, Abu Hurairah dalam keadaan susah. Disuguhkan sama Nabi, ayo minum Abu Hurairah. Hebatnya hati para sahabat Nabi Muhammad. Jangan Nabi sungkan, mosok lek tak entekno Nabi ngombe apa? Kalau saya yang minum, Nabi minum apa? Sehingga mboten Nabi, jangan Nabi. Sampean minum, jangan. Minum Abu Hurairah. Wah, diperintah sama Nabi. Ketika minum, ndak enak, sungkan. Teguhan pertama. Kasih ke Nabi, ini Nabi. Isyrab, minum lagi. Jadi, serius Nabi. Minum, gelak. Sampai dipegang oleh Nabi gelasnya. Isyrab. Sampai kekenyang, aku tak cukup Nabi, cukup Nabi, cukup, tak kuat, kenyang Abu Hurairah. Terakhir diminum oleh Nabi Muhammad SAW. Ra'isul gom akhiru syurban. Makanya lek dadi pemimpin harus yang paling terakhir menikmati. Ini loh pemimpin Nabi Muhammad SAW. Diajari Abu Hurairah lek dadi pemimpin paling terakhir nikmati. Ojo soge disian. Jangan kaya dulu. Kayakan dulu anak buahnya, kayakan dulu rakyatnya, baru pemimpinnya. Kalau sekarang ya itu sudah mau diteruskan mau dikebelabas saya ini. Kalau ikut Nabi, rakyat dulu dimakmurkan. Sehingga bagaimana doanya Nabi? Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin. Seorang pemimpin minta doa hidup miskin, mati miskin, kumpul sama orang-orang miskin. Seumpama niki para pemimpin minta doa seperti ini, makmur semua rakyat. Gini apa enggak? Iya. Menjadi pemimpin, siap miskin, makmur rakyat semuanya. Pasti ada orang melarat-melarat kok sampean iki. So GKP ya drenges-drengesan ngene iki. Ini melarat gara-gara siapa? Wallahu a'lam, takdir dari Allah. Ya istri mohon takdir iki, Pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga ketika Allah jadikan sampean mudah untuk taat,
mudah untuk majelis, mudah untuk ibadah, tapi sampai ekonomi diambil, kesibukannya diambil oleh Allah, berarti sampai termasuk pewaris para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, bahkan pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebenarnya ada 4, saya kasih 2 saja, tidak cukup waktu ini. Terakhir dikatakan wa man tayassarat matalibuhu dunyawiyah. Terkadang ada orang itu Allah gampangkan. Invest hasil, tani hasil, toko hasil, kerja hasil, semuanya hasil, masya Allah. Wa ta'assarat alaihil ukhrawiyah. Tapi gak tahu nih masjid, sholatnya bolong-bolong, lek poso motel-motel, rokokan mlaku. Kok sugih? Kok kaya ya? Kok bisa? Apa syarat sugih itu harus rokokan tengah-tengah poso ngono ta? Kita lihat kari enak, sugih-sugih sampai tahu orang Eropa, Pak. Waduh, sampai si sugih-sugih ini Banyuwangi, hotel. Wah, di Eropa sugih-sugih, tapi ndak iman sampai Nabi Muhammad. Kan ya? Mereka kaya raya ndak iman sama Allah Subhanahu wa taala. Ndak pernah baca Al-Qur'an, sugih. Hebat. Allah gampangkan semua urusannya di atas dunia. Sallallahu alaihi Muhammad. Fahuwa minal mustadrajin. Ini termasuk orang yang diluluh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai diluluh, bahasa usinge luluh nih apa? Bukan luluh nglepo nih bukan. Diluluh. Luluh padha, usinge luluh. Luluh ambek luluh ada ya. Ya karepe wis. Sorone using. Gak ana kamus sih kok sing iya. Kayak Madura. Gak ana kamus sih. Berarti belajar iki angel. Diluluh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Terus aku luluh, aku kasih. Semakin merasa sukses, tidak merasa dia dikasih adab oleh Allah, tidak merasa dia jauh sama Nabi Muhammad, jauh sama masjid, jauh sama majelis ilmu, jauh sama ilmunya Nabi Muhammad SAW, jauh sama Al-Quran, jauh sama zikir, tidak kerasa. Kon tahlilan, sepurone sibuk awak. Kon majelis, waduh, sepurone. Kulo niki cinta majelis, tapi saking gak ana waktu. Soge. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ndak kroso dia, merasa nyaman. Wa umli lahum inna kaidi matin. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitallaha yu'til 'abda fid dunya. Kalau sampai melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya urusan gampang, urusan dunia enteng, kerjaannya mumbul terus tambah sukses. Wahwa mugimun ala ma'asi, tapi maksiat pancet. Dak salat, dak puasa, dak baca Quran, dak tahu ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma yuhibbu. Cinta dia, asyik gitu. Merasa santai, merasa nyaman. Fa innama huwa istidraj. Itu semua akan diluluh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai tak kasih gambaran nih, tak kasih gambaran. Lek wong melarat, Pak, nggih wong melarat, omah gedhek. Gak duwe sepeda motor, mek sepeda pancal. Biasanya jenenge sepeda pancal, segening sawah iku sepeda gajah iku ya. Gak duwe apa-apa. Ndak plesteran, tanah biasa. Langsung kebakaran. Bro. Kira-kira sumpek napa mboten? Sumpek. Ya Allah. Ya tapi biasa, sumpeknya biasa. Ya pancen wis melarat, Beb. Wis alhamdulillah lek kebakaran, ana bedah rumah mari ngene. Lho pancen melarat. Kan iya. Sumpeknya ndak nemen-nemen, tambah syukur alhamdulillah, tambah ketok wis futun. Tapi lek wong diluluh ambil Allah Subhanahu wa taala, duwe hotel, punya pabrik, kerjaan sukses, invest, hebat semuanya. Jadi satu, langsung kebakaran jadi satu. Berat.
Ndak sumpek Pak, edan. Dijak ngomong ndak jelas. Ini kedap-kedip. Gila langsung dia. Kenapa? Sekejap langsung Allah habiskan. Apakah Allah mungkin seperti itu? Mungkin Pak, Allah saja bisa merubah kapan siang, kapan malam, kapan siang. Sangat mudah Allah jadikan orang yang kaya melarat. Sampai yang tahu? Kejadian tahun berapa itu tsunami? Kejadian tsunami tahun piro gak ero iku wis. Itu yang terkena orang sing melarat, wong sing kaya, kabeh kan ya. Semuanya. Mungkin ada yang tengah-tengah makan, ada yang di tengah-tengah depan komputer. Kan ya? Semuanya habis. Semuanya habis. Ini caranya Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Nggih, hati-hati. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya hati kita dikasih tenang oleh Allah. Diberi istiqomah ibadah, diberi istiqomah taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda duduk di majelis ilmu, ojo njaluk dunya, njaluk ridhone Allah. Lah sampean dikek ridhone Allah, semuanya nyaman. Dadi opo ae nyaman sampean. Karena apa? Ridhonya Allah, ridhonya Nabi Muhammad SAW. Ya, mintalah istiqomah taat, istiqomah ibadah, istiqomah majelis ilmu, istiqomah baca Al-Quran, istiqomah zikir, sehingga meskipun apapun keadaannya diberi baik hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallah wa ni'mal wakil la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.